Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Ahmad Bahaudin ya. Jadi beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan request untuk membuat program olah fingerprint ya. Jadi karena absensi sekarang sudah canggih ya, tidak lagi menggunakan pencatatan manual, sekarang sudah berupa fingerprint. Dan di sini saya sudah punya salah satu data ya, data finger dari dari perangkat fingerprint yang bisa kita gunakan. Kemudian nanti akan kita analisis ke dalam sebuah program sehingga kita bisa lihat eh, berapa siapa-siapa namanya, terus kemudian masuk di hari apa aja, terus nantinya total hadirnya berapa, jam apa telatnya berapa. Nah, sehingga kita bisa kalau untuk menentukan gaji gitu bisa dengan mudah gitu menentukannya dengan menggunakan ini. Jadi tidak perlu direkap satu-satu ya. Ya, kalau dulu kan kita masih manual ya. Bayangkan kalau misalnya kita punya pegawai sampai 40-an pegawai gitu. Nah, kalau mau membuat rekapnya kan juga repot ya kalau mau didata satu-satu. Dilihat satu-satu lagi datanya, jam berapa dia datang, jam berapa dia pulang. Masalahnya kan kalau data dari fingerprint itu kan data jam datang dan jam pulang itu kadang bercampur ya, itunya eh, stringnya bercampur, kolomnya bercampur, sehingga kita harus pisahkan tuh, oh ini jam datang, oh ini jam pulang. Nah, beda kalau misalnya fingerprintnya sudah canggih ya, jadi memang kolomnya terpisah antara jam datang dan jam pulang, jadi itu kita bisa lihat gitu langsung datanya dari situ, jadi kita nggak perlu memisahkannya ya. Nah, jadi kita akan bahas. Jadi yang pertama kita harus punya dulu file hasil rekaman fingerprint ya. File itu bisa kita dapatkan dari fingerprintnya langsung. Ini contohnya ya. Saya sudah punya. Nah, ini dari fingernya ya, data data yang dari finger ini agak berat datanya, ini sekitar 3,4 mega. Jadi kalau kita buka langsung ini mungkin agak lelet ya, agak lama kita pembukanya. Jadi pertama kita harus eh, masukkan dulu ya file txt itu tadi ke dalam spreadsheet. Nah, bagaimana caranya ya? Jadi kita pertama perlu punya spreadsheet dulu. Nah, misalnya di sini ya, saya buat untuk memasukkan file tadi ya ke dalam spreadsheet, kita tinggal klik file, terus kemudian klik import. Nah, terus kemudian upload ya. Nah, lalu kita cari file itu tadi, gelok data, tinggal diklik seret aja. Nanti dia akan mengupload filenya. Tidak lama kalau internetnya lancar ya. Nah, kemudian kita klik, tinggal pilih ini aja sih, create new space. Jadi biar tidak mengganggu file spreadsheet yang kita punya, jadi tinggal create new spreadsheet, terus kemudian kita tinggal ini pilihnya separatornya detect automatically aja ya. Yang ini convert text number date dan formula ini centang aja semua secara default. Jadi kita tinggal klik import data, tidak ada banyak hal yang perlu diutak-atik ya di sini. Tunggu ya, processingnya nggak terlalu lama ya. Jadi langsung ada tombol nih, sudah sukses katanya diimpor. Sekarang tinggal kita klik open now. Nah, nanti akan membuka file spreadsheet baru. Nah, disinilah dia hasil importan dari uh, spreadsheetnya ya. Nah, ini contoh ya. Nah, ini contoh hasil uh, inputan ya dari spreadsheet ya, dari fingerprint. Nah, kita lihat di sini, ini lihat nah, jamnya itu antara jam datang dengan jam pulang itu bercampur. Coba jam 10, jam 11. Oke, coba kita tarik ke bawah lagi ya. Nah, ini nih jam 6. Habis itu setelah jam 6, jam 7, 8, jam 15 itu juga masih ya satu kolom. Nah, sehingga ini kita harus memisahkan nih antara jam datang dan jam pulang. Kalau misalnya manual kan agak susah ya, pusing, dan ini juga bercampur nih antara tanggal dan jam. Nah, tentunya ini akan merepotkan sekali. Nah, ini karena terlalu banyak data, ini kita batasi aja datanya mulai dari tahun
2021 yang bulan 7 ke atas ya, karena bulan 8 ini kayaknya nggak lengkap. Kita anggap aja sih kita ngambilnya dari yang bulan 7 ke atas, jadi yang dari tahun 2019 di bawah tahun 2021 bulan 7 ini, atau yang dari 2019 itu kita hapus. Ini kita lihat dulu, kita cari dari mana terlihat. Ini dia dari sini, berarti dari baris 43.000. Ini lumayan banyak ya. Nanti biar kita nggak pusing dengan datanya terlalu banyak, jadi kita hapus aja dari baris 2 ya. Caranya dia tinggal di blok aja ya, Ctrl Shift atas. Nah, tinggal di kemudian hapus ya, delete. Nah, ini agak lama ya, karena memang datanya terlalu besar. Ini kita klik kanan aja, agak lama nunggunya ya. Nah, terus kemudian klik delete row dari 2 sampai 43.000. Nah, sekarang kita sudah punya data, tapi tinggal 2000-an data ya, karena ini kita ngambilnya cuma dari bulan 7 sampai bulan 8. Nah, ini gelok data, anggap aja sih gelok data. Di sini kasih nama gelok data bulan 7 dan 8 itu. Oke, ini nama file spreadsheetnya biar nggak terlalu membingungkan kita nanti. Ini sheetnya jangan diubah ya, nggak terlalu penting juga. Ini kemudian kita klik linknya, kemudian kita copy ya. Nah, terus kemudian buka link program olah Finger. Nah, ini linknya ada, saya taruh di bawah, tinggal klik copy ya. Nanti saya kasih linknya di deskripsi YouTube-nya. Itu tinggal diklik, terus nanti tinggal klik make a copy. Nah, kemudian di bagian spreadsheet gelok data, di sini ini kan tulisannya NA ya, tinggal kita ganti linknya. Dalam tanda petik 2 ini kita paste link yang tadi barusan kita copy, enter. Dan nanti pasti tulisannya ref, dan kita perlu mengarahkan mouse ke arah sana dulu. Tunggu ya, ini agak loading nih servernya. Nah, agak loading, tunggu ya, karena datanya ada sampai 2000-an ya, jadi agak lama memang. Nah, nanti dia biasanya tulisannya ref di sini. Kalau ref kita tinggal klik allow atau izinkan, atau ya apa ya yang bahasa Indonesia nya. Kita tunggu dulu, masih loading data, datanya agak banyak, soalnya datanya tadi sampai, oh iya, kita nggak perlu impor sampai N ya, berarti ini kita hapus aja dari A sampai G. Nah, di sini ya, di ini A1 sampai N kita ganti N nya dengan G, karena kita cuma perlunya sampai data kehadiran saja. Wah, ini malah sudah didata nih ya. Mungkin perlu di reload ya biar lancar kembali ya, biasanya seperti itu spreadsheet, karena perhitungannya menggunakan server ya, jadi agak lamban kalau misalnya tidak di reload. Oke, kita tunggu lagi. Oke, sudah selesai. Sedikit lagi. Agak lama ya dan menampilkan data gilok ini. Oke, nah kalau sudah selesai loadingnya, biasanya tulisannya di sini ref. Kita tinggal arahkan ke sini ya, tinggal arahkan mouse ke sini, kemudian kita kasih allow access atau izinkan ya kalau bahasa Indonesianya. Nah, terus kemudian nanti dia akan menambahkan permisinya. Nah, mungkin agak loading juga ya, loading lagi gitu. Oke, nah ini sudah masuk.
Nah, nomornya mulai dari 43.000 ya, dari Bu Sarijin. Nah, kemudian nanti di split ini fungsinya, rumusnya sudah saya bikinkan ya. Jadi tadi kalau misalnya langsung klik copy udah nggak masalah. Tinggal di sini yang perlu diperhatikan adalah di bagian ini ya, bagian masuk, pulang, total hadir, jam kerja dan telat. Ini kan cuma satu baris. Nah, supaya bisa sampai ke bawah ya, sampai ke bawah ini perlu ditarik sampai ke bawah. Nah, caranya ya tinggal arahkan mouse supaya tandanya seperti ini, tinggal double klik. Double klik nanti dia akan narik ke bawah sendiri. Nah, ini agak menunggu karena ya biasalah ini internetnya agak lelet ya. Karena spreadsheet ini bergantung pada kecepatan internet dan kecepatan laptop juga sih ya, browser. Dan ini karena saya di laptop saya sedang membuka dua browser yang agak cukup berat dan membuka rekaman juga ya, jadi agak lama. Nah, ini sudah muncul ya, yang masuk ini sudah ditambahkan di sini. Ini sebenarnya ada beberapa rumus yang perlu dipelajari ya, tapi sebetulnya dari pelatihan kita kemarin saya sudah menjelaskan beberapa rumusnya ya. Yang ini kan saya menggunakan rumus, contohnya ini ya, untuk yang jam masuk saya menggunakan rumus minimum dan filter. Nah, filter juga sudah kita pelajari dan minimum juga sudah kita pelajari. Jadi kalau misalnya mau langsung praktik ya, mau langsung ke olah data ya seperti ini. Nah, jadi kita agak bingung memang karena perlu menyelidiki rumusnya, ini kok bisa menggunakan rumus ini ya. Tentunya jadi bingung kalau misalnya langsung ke praktik ya, langsung ke problem solving. Nah, tapi ini insya Allah tetap bisa dipelajari ya, bisa dibuka, nanti tinggal dilihat kenapa rumusnya seperti ini. Nah, kalau misalnya saya ubah rumusnya bagaimana, ini bebas ya, nanti tinggal dieksplorasi aja. Kemudian di jam pulang saya menggunakan yang maksimum. Nah, maksimum dan filter. Nah, maksimum dan filter juga kita sudah pelajari kemarin rumusnya ya, tinggal ini adalah aplikasinya berarti. Terus kemudian yang total hadir adalah jenjang ya, atau pengurangan dari jam pulang sampai ke jam masuk. Nah, ini juga dihitung di total hadir. Jam kerjanya ini ditentukan sendiri ya, karena saya tanya ini jam masuknya jam berapa, jam 7 ya, berarti kita tulis jam 7.00. Ini nanti kita akan tarik ke bawah juga, tapi tunggu selesai loading perhitungan rumusnya dulu ya. Nah, ini belum selesai nih. Nah, ini ternyata terlalu banyak ya, berarti ini kita hapus sampai ke bawahnya. Kita hapus dulu karena ini yang bikin agak lama loadingnya, karena ini terlalu banyak ya. Ini saya arahkan ke bawah, kita klik delete ya, tekan delete, kemudian tunggu ya, dia agak menunggu. Terus kemudian kita akan ke atas lagi. Lalu sekarang kalau udah tersimpan, kita tinggal klik reload lagi supaya agak lebih lancar ya. Nih langsung muncul ya. Nah, sekarang kita tinggal urusannya di bagian telat dan jam kerja ini. Karena jam kerja baru kita isi di baris ini, maka kita perlu tarik ke bawah. Cuman permasalahannya ketika kita tarik ke bawah ini ya, ini berubahnya jadi 789, maka ini kita nggak bisa langsung tarik ke bawah gini. Berarti kita perlu membuat sebuah aturan dulu di sini, aturan polanya. Nah, jadi ini kita hapus dulu. Ini kita ketikkan yang sama ya, 700. Sehingga jadi seperti ini. Kalau sudah dua hal yang sama seperti ini, ketika kita double klik dua kali ke bawahnya, dia akan membuatkan jam 7 sampai ke bawah sama. Nah, sehingga kita bisa lihat di sini telatnya berapa menit masing-masing orang. Nah, ini karena jam datangnya di atas jam kerja, di bawah jam kerja 6.42 ya, maka nggak dihitung telat, maka 0 di sini. Dan rumusnya ini sudah saya bikinkan di paling atas ya. Ini
array formula. Ini kita sudah bahas juga tentang rumus array formula itu apa. Terus kemudian ini menggunakan if ya. Maksudnya di sini L2 sampai L ini maksudnya ketika ada data di L, maka dia akan menggunakan rumus ini. Kalau misalnya tidak ada data atau tanda petik sama dengan tanda petik 2 kosong seperti ini, berarti nggak ada data, maka dia nggak menghitung apa-apa. Makanya di bagian bawah ini nggak ada hitungan rumus gitu, karena array formula itu tadi karakternya seperti itu. Terus kemudian yang di sini kalau misalnya di sini ada data ya, total hadirnya ada, berarti kita baru menghitung. Namun kita akan menghitung apabila di data di J2 ini jam masuknya itu berada di atas jam kerja. Nah, di sini kan jam kerjanya di M ya. Jam kerjanya. Nah, seperti Aufazi ini. Nah, karena dia datangnya jam 9.06 ya, berarti itu termasuk telat, maka di sini diperhitungkan telatnya. Nah, tapi ketika pada hari Senin ya, yang di ini dia datangnya jam 6.42, berarti di bawah jam kerja, di atas sebelum jam kerja, maka di sini maka tidak dihitung. Kelihatannya di sini tidak ada rumus, tapi sebetulnya ada, yaitu yang kita pasang di sini. Karena kita menggunakan array formula, jadi dia mengcopy rumus sampai ke bawah. Nah, kira-kira seperti itu ya untuk penjelasan di bagian split ini. Nah, tadi kan kita sudah, nah sekarang ini datanya sudah terpisah nih antara jam masuk dan jam pulang. Nah, ini tergantung masing-masing instansi lagi ya. Di sini kan saya bikinkan ada untuk melihat hari ya. Nah, karena tanggal 7 tanggal 11 bulan 7 ini merupakan hari Ahad. Nah, ini tergantung instansi mau dimasukkan atau tidak. Makanya di sini belum saya langsung ke rekap. Di rekap ini tetap menghitungnya hampir secara manual ya. Makanya di sini kalau misalnya yang yang hari Ahad ini tanggal 11 bulan 7 ini tidak mau dimasukkan, ya berarti kita cari data di tanggal 7 bulan 11. Tanggal 11 bulan 7 di glog datanya. Di sumber spreadsheet yang tadi ya, yang dari hasil impor. Nah, ini kan ada tanggal, kita cek ya, yang tanggal 11. Nah, yang tanggal 11 nih ada Pak Mahluyo Abdul Hadi ya. Ini mengisi di tanggal 11. Nah, maka ini perlu dikonfirmasi kembali, ya perlu dihapus nih datanya. Karena mengisi di tanggal 11, maka ini kan hari Minggu ya. Seperti itu. Abdul Hadi juga ada nih, tapi kok di situ nggak ada ya? Ini jaga malam katanya. Benarkah seperti itu jam 9 berarti ya? Kita lihat dulu datanya. Tanggal 11. Kok di sini tanggal 11 cuma 2 ya?
Oke, baik, kita lanjutkan lagi ya. Tadi izin sebentar karena ada permasalahan dengan perut. Jadi saya lanjutkan lagi. Tadi kita sudah mengambil data ya. Yang pertama dari Glog ya. Tadi kita sudah punya spreadsheetnya ini. Yang pertama Glog data bulan 7 dan 8. Terus kemudian linknya kita copy tadi ke bagian program olah Finger. Di Glog data ini di bagian baris yang paling pertama ini ada rumus import range ya. Di bagian A1 ada rumus import range. Di sini kita paste link spreadsheet Glog data bulan 7 dan 8 nya, terus kemudian ininya kita ambil dari kolom A1 sampai G. Nah, kemudian masuklah datanya ke sini. Nanti di bagian split dia langsung otomatis ya untuk menguraikan antara tanggal dan jamnya, dipisah langsung oleh spreadsheet ini di bagian split. Ini sudah saya pasang rumusnya, jadi rumusnya tentunya otomatis ya. Terus kemudian di bagian ini ya, di bagian G sampai N inilah membagi lagi ya. Jadi tadi kan cuman membagi berdasarkan nama ya, diurutkan berdasarkan namanya Pak Fauzi. Nah, cuman ini belum diambil mana yang jam datang dan mana yang jam pulang. Ini kan kita lihat ini jam datang, ini jam pulang gitu. Kalau misalnya kita mau rekap manual, tentunya kopinya satu-satu dan itu agak lama. Makanya kita menggunakan rumus ya. Di sini kita menggunakan unique sama rumus hari juga kan. Kemudian nanti di sini kita menggunakan filter dan minimum ya. Kita filter dulu terus kemudian kita minimumkan untuk mengambil data masuknya, jam masuk, dan maksimum untuk mengambil data pulangnya. Lalu total hadirnya dia tinggal dikurangkan. Lalu jam kerja ini kita ketik sendiri ya, cuman kita ngetiknya cukup 2 baris ya. Kemudian kita double klik ke bawah untuk mengcopy semua datanya sampai agar sama ya. Terus kemudian di bagian telat ini ya, sudah seperti saya jelaskan tadi ada rumus ya, array formula di situ dan rumus pengurangan ya, pengurangan dari jam masuk dengan jam kerja. Kalau misalnya datanya kalau misalnya masuknya di atas jam kerja. Oke, nah ini sudah selesai semuanya ya sampai ke bawah. Sekarang tinggal kita ke bagian rekap. Cuma di bagian rekap ini yang agak mungkin ribetnya ya. Nah, karena ini kita perlu mengcount if ya. Terus kemudian melihat daftar namanya. Di sini kan daftar namanya urutannya seperti ini ya, abjad ya. Nah, cuman nanti ketika di pelaporannya mungkin itu yang perlu kita urutkan sesuai dengan urutan yang diminta untuk pelaporan. Misalnya ketua yayasan dulu yang paling atas, terus kemudian baru jajaran-jajarannya, baru pegawai karyawan yang lain. Mungkin seperti itu. Nah, cuman jangan khawatir, ini rumusnya sudah saya bikin satu baris udah benar ya, tinggal ditarik aja ke bawah ya. Seperti yang tadi saya jelaskan ya, tinggal ditarik aja ke bawah sampai ke seluruh karyawannya ya, sampai Yuli. Nah, terus habis itu nah datanya sudah jadi ya, langsung bisa dilihat bahwa dia hadir selama beberapa satu bulan itu hadirnya berapa kali ya, 20 kali. Terus Abdul Hadi ini juga 39 kali. Nah, sebetulnya kalau misalnya dilihat dari data split di sini, ada data yang misalnya karyawan yang hadir di hari Ahad. Nah, ini saya bilang tadi tergantung kepada pihak instansi apakah hari Ahad ini mau dimasukkan atau tidak. Kalau misalnya tidak ingin dimasukkan, maka kita cari data di bulan 7 tanggal 11 di Glog datanya. Nah, di Glog datanya tentunya bukan Glog data yang di program olah ya, tapi di sumbernya ya, yang di sini. Nah, kita lihat di bulan 7 tanggal 11 itu ada berapa data gitu. Bulan 7 tanggal 11. Nah, ini ada 2 data, Pak Waluyo sama Pak Abdul Hadi. Kalau misalnya pengen dihapus ya berarti dihapusnya dari sini ya. Klik kanan misalnya saya hapus ya. Misalnya ini contoh aja sih. Delete row. Nah, sehingga di sini kita lihat data yang tanggal 11 bulan 7 udah dihapus. Nah, nanti di sini juga otomatis ya, di bagian split dia langsung akan mengupdate ya. Data yang hari Ahad ini akan dihapus. Coba kita lihat dia masih loading. Nggak menunggu ya, karena datanya banyak, ada 2000 lebih ya, jadi wajar saja kalau misalnya di sini loading ya. Oke, nah kan sudah dihapus data Pak Abdul Hadi yang tanggal 11 tadi bulan 7 dihapus oleh ini otomatis, jadi tidak perlu mengecek lagi ya. Terus kemudian ada hari Ahad-Ahad yang lain. Nah, seperti ini. Nah, ini mungkin yang akan kita kembali ke spreadsheet Glog datanya, kita hapus lagi kalau misalnya hari Ahadnya tidak ingin dimasukkan, seperti itu. Jadi tidak perlu menghapus di bagian Glog data yang di sini, tapi di data utamanya ya.
Nah, nanti di sini ini tinggal mengikut. Nah, terus mungkin yang menjadi masalah adalah apa, ini sulit melihat untuk melihat hari ahadnya yang mana saja gitu kan. Nah, seperti yang sudah jelaskan kemarin di pelatihan ya, kita tinggal blok aja ini, terus kemudian kita klik conditional formatting. Nah, di sini ada pilihan ya, text is exactly ahad. Kalau misalnya tulisannya tepat ahad, maka kita kasih warna merah misalnya. Ini uh, ini cara kita untuk melihat apakah di sini ada yang ahad. Nah, seperti ini ya. Jadi tinggal gampang aja kita lihatnya. Oh, ternyata bulan 8 tanggal 15. Nah, terus bulan 8 tanggal 8. Nanti tinggal kita kembali ke spreadsheet Keylog Data, yang tanggal itu tinggal dihapus aja gitu. Kalau misalnya hari ahadnya tidak ingin dimasukkan. Tapi kalau misalnya hari ahadnya ada kegiatan, ya tentunya itu kan perlu dimasukkan seperti itu. Oke, nah sekarang kita sudah di slide-nya udah selesai, kita ke recap ya. Di recap juga udah selesai, ini jam hadirnya udah ada. Nah, nanti tinggal ini nih, tinggal dimasukkan ke data laporan ya, data laporan. Jadi program olah Finger ini cuma membantu untuk menyusunnya, terus dan membantu untuk merekapnya. Ya. Sedangkan masalah pelaporannya tentang berapa penggajiannya segala macam itu nanti di bagian spreadsheet yang lain atau di bagian Excel aja langsung gitu, bisa juga seperti itu. Oke, sekian ya untuk tutorial untuk program olah Finger. Nah, berikutnya mungkin nanti akan ada episode yang lain tentang data-data yang lain, kita akan problem solving. Nah, ini jadi video ini tentang episode problem solving ya, tergantung request dari pemirsa. Nah, bisa aja di kolom komentar ditulis aja nanti di situ, misalnya mau problem solving masalah apa, nanti bisa kirimkan link filenya gitu misalnya. Nanti saya tinggal lihat datanya, terus kita mau apakan data itu, nanti kita akan bahas di videonya. Baik, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.